Terakhir ya teman-teman ya, ini ada Lazio lawan Juventus. Ini karena hari udah semakin sore, tadi juga gue kepotong ada tamu, jadi gue langsung masuk prediksi aja lah. Kalau untuk Lazio lawan Juventus ini, gue ngeliatnya partai seri, satu sama. Karena halo tifosi, welcome to Pinball, Opini Football, sebuah channel olahraga yang membahas sepak bola dunia khususnya Serie A Italia. Mungkin teman-teman tahu yang biasa nonton channel ini bahwa biasanya kami berempat, bertiga, berlima gitu ya. Tapi karena kawan-kawan yang lain ini lagi punya kesibukan masing-masing, Bang Bara lagi touring, Aldi lagi ke Cikarang, Rangga lagi entah kemana dia ke planet yang lain gitu. Jadi saya bakalan coba untuk bawain channel ini sendiri bermonolog dan membahas preview dari Giornata 36. Jadi apabila ada kekurangan atau misalnya ada yang sedikit berbeda, ya mohon dimaklumi. Tapi gue akan coba banget untuk bawain konten ini di channel ini itu sebaik mungkin gitu ya. Jadi enjoy teman-teman. Oke teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan, gue nggak bosan henti-hentinya untuk mengingatkan ke teman-teman jangan lupa subscribe channel ini, karena channel ini adalah channel yang konsisten untuk bahas Serie A dari sudut pandang Italia. Pokoknya buat teman-teman tifosi ini channel yang cocok banget. Sebarkan juga ke teman-teman yang lain bahwa ada di luar sana. Di sini di YouTube tuh ada yang ngebahas Serie A juga. Semoga ini bisa jadi channel yang jadi andalan juga buat para tifosi untuk terus dapat pembahasan, update dan berita-berita khusus tentang Serie A Italia. Masuk ke pembahasan. Ini gua tag di Sabtu siang. Jadi we miss AC Milan game against Bologna, di mana Milan berhasil memenangkan pertandingan 3-1. Itu Milan berhasil comeback. Dan hal menariknya adalah Milan menggunakan jersey dengan nama punggung, nama ibu dari masing-masing pemain gitu ya. Terus gue ngeliat beberapa hal di grup WhatsApp ya, grup WhatsApp community, di mana teman-teman juga bisa join. Bagi yang belum join, itu silahkan masuk sana, diskusinya harus sehat ya, itu ada rule-nya juga, silahkan diikuti. Jadi yang dibahas sama teman-teman di sana adalah Milan menang lawan Bolonya nih, Milan membantu Lazio, Milan membantu Juventus, Milan membantu Roma. Jadi memang nasibnya AC Milan itu ya hanya menjadi pemeran pembantu sepertinya musim ini ya teman-teman ya. Oke, gua langsung ke Torino lawan Inter. Di sini menurut gua adalah laga wajib menang dari Inter Milan, karena buat gua nggak ada hadiah untuk sepak bola indah, nggak ada hadiah untuk tim yang berhasil memberikan pertandingan terbaik semifinal UCL di 10 tahun terakhir gitu kan. Jadi nggak ada hadiah untuk itu semua tanpa eh, Inter memenangkan gelar musim ini gitu. Jadi buat gua Scudetto atau menang Liga Champions nanti itu adalah aktualisasi Inter di musim ini untuk memberikan statement bahwa Inter adalah tim terbaik di Italia ataupun itu tim terbaik di Eropa. Karena tanpa silverware menurut gua Inter itu di musim ini tuh hanya menjadi the biggest what if gitu, teman-teman. Dan apa ya, rasanya sayang banget kalau misalnya Inter nggak mendapatkan silverware musim ini gitu, karena ya nggak akan ada yang inget gitu sama runner up gitu ya. Dan seindah-indahnya campaign Inter gitu menurut gue, dan mungkin para pecinta sepak bola dimanapun mereka berada gitu ya, di pecinta Serie A akan mengakui gitu bahwa Inter adalah tim terbaik di musim ini gitu. Inter adalah tim yang luar biasa musim ini, tapi tanpa aktualisasi dirinya itu Scudetto ataupun nantinya menang Champions League, ya Inter nggak akan menjadi apa-apa gitu, mohon maaf gitu. Nah ini menurut gue di weekend ini Inter itu akan bisa punya kesempatan untuk set the pace, karena Inter bermain lebih dulu dibandingkan Napoli. Jadi tekanan harusnya akan ada di Napoli di weekend kali ini, di Giornata 36 ini. Dan gue rasa Inter itu diuntungkan untuk melawan Torino kali ini, karena beberapa pemain Torino itu gue lihat berdasarkan data yang udah gue collect gitu ya, itu pemain kuncinya itu cedera gitu. Salah ada 4 kalau gue lihat di sini. Ada Pershurs, Dufan Zapata. Itu Dufan Zapata by the way yang ngegolin di 5 Oktober 6 Oktober 2024 kemarin waktu lawan Inter, yang Inter menang 3-2. Terus Alyunjie dan Amine Salama. Nah itu pemain-pemain yang sebenarnya cukup diandalkan Torino musim ini gitu. Dan
mereka harus absen gitu kan. Terus gaya main Torino kalau gue lihat ya sebenarnya kita udah nonton gitu ya di bawah Paolo Vanoli. Mereka tuh main dengan 4-3-2-1 di mana mereka itu mengedepankan pertahanan gitu, solid defense gitu. Terus mengandalkan juga transisi cepat. Sebetulnya ini patut diwaspadai sama Inter. Mungkin ini salah satu hal yang patut diwaspadai sama Inter karena mungkin Torino akan membiarkan Inter megang bola, di mana kita udah tahu di musim ini Inter itu ketika memiliki lawan yang memberikan kesempatan Inter untuk memegang bola, Inter agak kesulitan nih. Dan ketika lawannya melakukan low block, nah ini Inter juga kesulitan gitu untuk ngebongkar. Kayak salah satunya Milan yang main reaktif. Gua lupa, Napoli kalau nggak salah sempat mainnya kayak gitu juga. Habis itu Roma yang jelas-jelas yang baru-baru ini. Terus Inter juga di 2 minggu terakhir juga belum ngelawan tim yang emang berusaha banget untuk bertahan habis-habisan gitu. Nah, gue khawatir Torino itu bakalan bermain seperti itu. Memang taktiknya Torino ini belum teruji juga gitu ya teman-teman, karena ketika kita bisa lihat hasil pertandingan Torino itu memang dia belum konsisten, terutama ngelawan tim-tim besar itu tuh belum bisa menghasilkan apa-apa gitu Torino. Nah, terus karena ada pemain-pemain Torino yang cedera gitu ya. Nah, ini gue pengen ngebahas dari sisi Internya nih. Keuntungan buat Internya adalah Inter itu walaupun Torino nantinya bakalan main reaktif gitu ya, bakalan bermain abis-abisan bertahan, gue rasa sebenarnya Inter itu punya keunggulan karena Inter bisa nguasain lini tengah gitu. Dengan banyaknya pemain Torino yang cedera, itu rasa-rasanya bisa dimanfaatkan sama Inter untuk megang possession. Nah, disinilah harusnya Inter bisa latihan juga untuk bermain ketika mereka harus nguasain possession ball-nya gitu. Gua rasa Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, whoever nanti yang main, Fratesi, Aslani atau siapapun, itu harusnya bisa ya ngontrol lini tengah, jadinya tekanan akan terus-terusan diberikan kepada Torino. Dan kalau misalnya emang tekanan dikasih ke Torino ya rasa-rasanya ya udah skor itu ya udah tinggal nunggu aja gitu. Sisi sayap Torino ini juga menurut gue lumayan rentan ya, ketika sebenarnya ini bisa bermain juga Inter dengan counter attack yang di counter attackin lagi gitu. Jadi ketika misalnya Torino main counter attack, megang bola, langsung tuh kali ketika Inter bisa dapat bola, manfaatin tuh lebar lapangan, Dumfries ataupun Di Marco itu bisa langsung nyerang, karena gue yakin dua fullbacks-nya Torino ini akan naik gitu untuk ngebantu serangan. Lalu konsentrasi bertahan Inter juga harus dijaga banget, karena itu yang jadi kunci juga di pertandingan kali ini agar Inter juga nggak kebobolan gitu ya. Jaga banget untuk Inter bisa nggak kecurian poin skor dari situ. Kalau gue lihat dari 5 pertandingan terakhir itu tuh sebenarnya aman banget. Inter itu sangat diuntungkan gitu ya. Kalau gue lihat dari 5 pertandingan terakhir, Inter itu belum pernah kalah dari Torino nih kalau gue lihat dari datanya. Bahkan Inter selalu menang gitu. Dari 5 pertandingan terakhir itu Inter 1-0 di 2022, 1-0-1, 0-3, 2-0 dan terakhir 3-2 kemarin di awal musim gitu ya, di paruh pertama 2024-2025. Jadi gue rasa Inter ini harusnya bisa menang lawan Torino, harus menang untuk memberikan tekanan kepada Napoli dan menjaga asa Scudetto itu, karena rasa-rasanya kemenangan ini itu penting banget untuk ngejaga asanya Inter. Dan gua rasa Inter juga bakalan abis-abisan main. Inter juga diuntungkan dengan pemainnya yang sehat-sehat juga gitu ya, berbanding terbalik dengan Torino yang Dufan Zapatanya cedera. Jadi gua rasa kalau gua harus prediksi skornya itu ya 2-0 buat Inter lah paling. Untuk Napoli lawan Genoa, pertandingan akan berlangsung di Diego Armando Maradona Stadium ya. Gue bahasnya sedikit aja karena gue nggak mau makin dibilang channel ini channelnya Napoli gitu ya. Gue rasa Antonio Conte tahu caranya menang. Kalau misalnya Inter nanti menang lawan Torino, rasa-rasanya sedikit banyak tentunya Napoli akan memikirkan gitu ya tekanan yang diberikan oleh Inter, dan itu bisa menjadi batu sandungan juga tuh.
Yang harus diperhatikan oleh Napoli adalah betapa gerintanya Genoa, karena kemarin waktu lawan Milan pemainnya Genoa itu all over the place, mereka lari, mereka gerinta luar biasa, ngejar terus, pressing terus. Nah ini yang jadi senjata Genoa juga gue rasa untuk bisa menjegal Napoli. Ya ini udah pertandingan secara mental menurut gue. Tapi memang Conte tahu caranya menang, Conte tahu caranya mendapatkan piala. Jadi sulit rasanya untuk bisa ngelihat Napoli ini tersandung di pertandingan melawan Genoa. Jadi gue ngelihatnya sih pemain-pemain Napoli juga masih cukup sehat-sehat gitu kan. Eh, Walaupun kemarin Lobotka ketarik, ya semoga di pertandingan ini juga ada korban lagi. Jadi perburuan Scudetto makin seru gitu ya, Napoli juga makin makin banyak masalah gitu. Jadi ya rasa-rasanya memang penentuan Scudetto akan ditentukan di akhir banget ya, di Giornata 38. Tapi untuk Napoli Genoa sendiri, Napoli akan menang dengan skor tipis lagi, 1-0. Kalau nggak 1-0, satu sama. Gue rasa Napoli nggak akan mencetak lebih dari 1 gol di pertandingan kali ini. Itu dari mana taunya ya, karena dari beberapa pertandingan Napoli menangnya cuma 1-0 1-0 aja. Terakhir menang dengan skor lebih dari 1 itu lawan Empoli, waktu Napoli lawan Empoli, di mana Napoli menang 0-3. Jadi itu sih kalau menurut gua Napoli Empoli, Napoli Genoa. Oke teman-teman, selanjutnya gua akan bahas pertandingan yang seru banget nih, yang bakal mempertemukan posisi 3, 4, 5, 6, di mana Lazio lawan Juventus, lalu ada Atalanta lawan Roma. Ini mungkin sedikit berita dulu nih. Kalau gua ngelihat di romapress.net, ini ada berita bahwa Roma itu akan menggunakan jersey khusus untuk mempersembahkan kepada Popleo 14. Jadi gue looking up nih jersey seperti apa yang akan digunakan oleh Roma untuk menyambut Pop yang baru ini ya. Terus juga ternyata fun fact-nya adalah Popleo itu pernah datang ke pertandingan AS Roma lawan Sassuolo. Nah mungkin ini motivasi tambahan juga ya buat skuad asuhan Ranieri untuk memberikan special gift gitu ya kepada the new Pope gitu. Tapi kalau ngelihat pertandingan sendiri, Atalanta waktu kemarin lawan Monza itu ganas banget. Atalanta itu berhasil mempraktekkan permainan yang kalau gue nonton tuh inget banget, gue jadi kayak ngelihat waktu pertandingan lawan Leverkusen kemarin, dimana pemain-pemain Atalanta eksekusinya itu luar biasa. Dia man to man marking ke depan. Mereka Charles De Ketelaere juga mainnya luar biasa kemarin, cair banget, fantastis banget. Terus Ademola Lookman juga klinis. Raul Belanova, Zappacosta dari sisi sayap juga itu ngebantu banget serangannya. Terus Berat Jam City juga ngasih asis ke Ademola Lookman kalau nggak salah. Nah itu di situ rotasi posisinya itu eksekusinya baik banget. Nah gua punya feeling Atalanta ini yang akan memberikan kekalahan pertama Roma setelah 19 kali belum pernah kalah ini. Kenapa gue yakin kayak gitu? Karena kalau gue ngelihat Roma, fans-fansnya ini udah terlalu sombong gitu. Bang Wai dan lain-lain udah mulai sesumbar-sesumbar kayak apakah perlu Barcelona ditaruh di Serie A biar Roma kalah gitu. Nah, jadi ini yang gue rasa bisa juga nih jadi kutukan gitu buat Roma ya. Tapi kalau misalnya dari analisa gue sendiri, kenapa Roma ini gue rasa bisa kalah lawan Atalanta di pertandingan kali ini? Pertama karena Roma kekurangan juga pemain yang bisa ngedribble sendiri gitu. Nggak ada Paulo Dybala ini, gue rasa ketika lawan Atalanta ini akan berpengaruh banget nih. Karena oke lah Matheus Sule bisa gantiin. Oke lah di sana ada si aduh gue lupa tuh wonder kita siapa? Thomas Baldanzi. Ya tapi pengalaman pemain kayak Dybala ini yang sebenarnya dibutuhin untuk bisa duel gitu. Karena ketika lawan Atalanta itu ini adalah battle of individu gitu. Karena Atalanta itu kan nerapin man to man marking. Nah disinilah sebenarnya gimana seorang individu itu bisa memanfaatkan celah yang ditinggalkan oleh Atalanta di belakang gitu, yang sangat luas, untuk bisa nanti ngebantu yang lain itu untuk ngelakuin
supporting run gitu. Gue sih ngelihatnya kalau gue berkaca dari Atalanta lawan Monza kemarin, rasa-rasanya sulit gitu kalau nggak ada pemain kayak Dybala yang punya special skill kayak gitu. Kesempatannya Roma itu untuk bisa mainin set piece sih. Nah, set piece Roma ini gue lihat sih cukup berbahaya. Itu bisa jadi senjata juga untuk Roma membobol pertahanan Atalanta. Buat gue skornya ini bakalan 2-1 ya untuk kemenangan Atalanta. Bang Wai, tolong dicatat. Itu aja teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Saya minta maaf apabila ada kekurangan, terutama di pembahasan Lazio lawan Juventus. Makasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Ini adalah salah satu cara untuk memberikan konten juga buat teman-teman. Jadi gue nggak mau juga kayak channel ini tuh agak hilang itu nyebelin banget sebenarnya. Jadi buat teman-teman pecinta Serie A tetap ada tempat nongkrong sebelum pertandingan itu dimulai. Jadi itu aja. Sampai jumpa di episode review pertandingan Giornata 36. Semoga ada hasil-hasil menarik yang bisa kita kulik juga untuk kita jadikan konten. See you on another episode. Bye-bye. Thank you teman-teman. Ciao tifosi. Kasih kritik dan saran ya buat format ini. Kalau misalnya kalian suka, mungkin kalau teman-teman yang lain nggak datang, gue bisa bikin lagi. Thank you.